Yeay, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Ramata Halu Remix. Kau tahu akan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu. Kau terindah, akan selalu terindah. Jan, ini kan kita kan ada tugas dari Pak Anggara tuh. Aku mau nanya dong, aku tuh nggak paham yang di ini loh, yang di landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia itu aku nggak paham. Itu jelasin dong. Ya, ini landasan hukum penerapan otonomi daerah itu ada 9, tapi yang aku sebutkan, aku jelaskan cuma ada 4 ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah KND. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang ketiga itu Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Yang keempat itu seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, seperti itu aja yang saya sebutkan. Nilai dan dimensi otonomi di daerah Indonesia itu apa aja sih? Coba jelaskan. Ini ya, nilai dan dimensi otonomi daerah di Indonesia itu ada 2. Yang pertama, nilai unitaris. Nilai unitaris itu yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, kan tadi itu sudah nilai-nilainya, ada 2. Sekarang dimensinya. Dimensinya itu ada 3. Yang pertama, dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 2. Administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Di sini aku yang agak kurang paham itu sama prinsip-prinsipnya. Kalau prinsipnya aku tahu. Coba jelaskan. Yang pertama, prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara, kesatuan, dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua itu prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
Angel. Iya, sama-sama. Oh, it hurts